Sudah jam 4 kurang suruh. Baik, kita mulai saja ya Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memperoleh kehormatan. Hari ini Bu Diana tadi bingung. Mbak, engkau jadi moderator sing genah lho. Ya, sing genah yo. Ya terus dia kemana-mana. Duk. Sik Mbak sing genah yo. Ya. Aku agak goleki MC nih sapa? Ya. Ternyata MC-nya juga saya. Bu Diana nggak percaya kalau saya bisa jadi MC dan moderator sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mendekati hari ini saya senang. Saya cerita Bu Diana dulu boleh nggak? Ya. Karena Bu Diana tiba-tiba dalam 1 minggu terakhir itu sangat ramah sekali ke saya. Setiap hari itu dalam minggu terakhir itu selalu menghampiri ruangan saya minimum 5-10 kali. Rodok ngarang sithik ra apa-apa ya. Cuman aja lali nganggo kerudung. Ya. Tuku biasanya. Mbak, kerudungnya wis dicepake rung? Wis. Padahal yang nyiapin ya. Besoknya lagi dulu nganggo kerudung. Ya. Beliau belum percaya dengan misi yang dibawakannya sendiri, mengutus asisten namanya Mbak Anjar. Bu, saya ditugaskan Bu Diana untuk mengingatkan Ibu pakai kerudung ya. Iya gitu. Nah Ibu Bapak, saya memang belum berhasil memakai kerudung, hatinya itu belum kena gitu ya. Ya, semoga pada suatu hari nanti ada saatnya boleh memakai kerudung es hijab itu. Wah, saya menjadi terharu. Ya, akhirnya saya menyiapkan. Yang saya siapkan sebenarnya apa yang pendek itu namanya bergo. Karena mukanya itu lebih pantas pakai bergo. Jadi saya masih mikir penampilan gitu ya. Apalagi kalau di syarat gini orang untuk miring ya, karena miring bablas sininya pesek kabeh. Masih memperhatikan penampilan. Kalau nggak pakai bergo tuh mukanya tuh kayak orang yang jualan tapi nggak laku itu loh. Rupanya iki ngowoh gini ngok-ngok gitu. Anyway, bergo yang saya siapkan ternyata itu molor ini. Tadi yang kena mau kena tadi sama ayah mencari pagi-pagi kena mau kena. Mudah-mudahan diizinkan, tetapi saya ingin berbagi mukena ini adalah yang membawa saya ke tanah suci. Ya. Nah saya kalau penontonnya serius saya grogi. Saya senang melihat kajian sore hari ini topiknya merawat hati dengan surat cinta Allah. Saya kira kayaknya saya tuh nggak memberi kata-kata apa-apa ya, tapi it's so me gitu kata-katanya itu ya. Karena pada tanggal 26 Desember 2011 saya memang pernah menulis email cinta ke Allah gitu ya. Dan dari email itu terkabul apa yang saya emailkan ke beliau gitu ya. Ada banyak yang tanya email Allah itu memang alamatnya di mana gitu. Ya saya tulis aja dikit Dear Allah gitu tuh. Bosonya pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu kan, Allah pinter. Nah terus tak tik gitu, terus tak kirim gitu ya. Terus salah satu hasilnya saya ketemu laki-laki yang ada di belakang itu namanya Giri Irwanto gitu. Laki-lakinya itu bingung, kamu kenapa? Ya wis pokoknya menurut Gusti Allah kowe kudu dadi bojoku, ayo kowe saiki nglamar aku apa kowe tak lamar wae gitu. Ya, jadi laki-laki yang di belakang itu semoga dia bahagia, dia terjebak dalam sebuah surat cinta ke Allah. Amin. Hari ini saya senang banget karena di sebelah kanan saya melihat wajah-wajah yang sangat bercahaya, yang saya sebenarnya mengirikan untuk memiliki sebagian daripada yang dimiliki teman-teman ini, yaitu hafal Al-Quran. Sejak awal saya mengulang membaca lagi tahun 2009, Yuri, aku ajari. Bu, kenapa mau belajar lagi gitu. Dulu saya bisa tapi ya telunuk-telunuk gitu waktu SD. Sekarang juga masih telunuk-telunuk. Soalnya aku mau sinau, aku menghafal Al-Quran gitu. Terus sampai sekarang belum hafal-hafal. Nah, sampai saya masukkan dalam sebuah doa di tanah suci,
Dan saya bilang lagi kepada konsultan tetangga saya itu namanya Bu Diana, doaku gini, ya Allah mudah-mudahan aku bisa hafal Al-Quran seperti Adi Hidayat gitu. Kok kayak Adi Hidayat? Ya kayak Nabi. Oh gitu ya. Cuman saya kan belum pernah melihat Nabi, nggak ada gambaran. Sehingga pemikiran saya itu sangat miskin. Dan saya ketemu orang-orang yang hari ini seperti janji Allah, ketika kamu mencari maka tangan Allah sendirilah yang akan membimbingmu untuk bertemu dengan apa yang engkau cari. Itu ya. Sebelum saya serahkan, saya buka. Ini urutannya gitu ya Bu Diana ya. Ini terus nanti ada kalam ilahi. Ya siap. Sebelum saya buka, sampai saat ini, hari kemarinnya lagi, biasanya saya waktu saya masih jadi pejabat ya, kan sekarang sudah pensiun, ketemu dengan Mbak Idra, tuk dengan timnya. Apa Idra yang mana kok durung balik? Aku lho Mbak, iku MCK, iku MCK, iya. Ada iku itu singkatan apa ya? Indikator? Hah? Indikator kinerja utama, itu MCK? Wah, Rifki tambah ganteng saiki bareng rada di bawahanku. Mandat capaian kerja. Baik. Iya. Begitu gegap gempitanya ya. Terpikirkan enggak bahwa iku yang akan kita cari itu iku yang akan kita berikan untuk sebuah perjalanan yang suatu saat akan kita tinggalkan. Terpikirkan enggak bahwa ibu bapak perjalanannya masih panjang, sampai selesai dari tanah kembali ke tanah, dari abu kembali ke abu, sampai suatu saat balik ke pemiliknya. Jadi apakah ibu bapak sudah juga menyusun IKU dan MCK kita untuk supaya kita bisa sowan nanti ke surga, supaya kita bisa dibukakan, dan saya membayangkan ada malaikat menyambut saya, Assalamualaikum bima sobartum. So great ya. Saya belum pernah sampai ke sana memikirkannya, sampai menemukan dulu saya nggak suka ini isu tentang istri Rasul Khadijah ya. Baru saya nemu dan dengan terpaksa saja mendengarkannya, dan saya menjadi malu karena beliau menyusun IKU dan MCK itu untuk tidak hanya mendampingi Nabi selama hidup, tetapi mendampingi Nabi di surga. Di seluruh tahapan hidupnya itu poin-poinnya itu. Semoga hari ini boleh membawa kita untuk mengawali benar-benar memikirkan. Sudah di stop sama Pak Mariono ya. Nanti soalnya saya malah ceramah dewe. Le nyetop dadak neng buri ya Marmar. Ya. Ya mari Ibu Bapak kita mengawali untuk menyusun IKU dan MCK untuk bersama-sama mengetuk pintu surga dan ketemu lagi di surga Firdaus insyaallah. Maka izinkan saya mengawali ini dengan acara pertama, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh adik-adik, tapi enaknya Pak Buya Ike aja ya yang mengumumkan, biar nanti tidak. Mas Ahmad dan Kamil, aku sudah lihat YouTube-nya. Yeay. Mari kita sambut Mas Ahmad dan Kamil. Yeay. Monggo. Aku duduk di mana? Situ. Di sini aja ben ketularan ya. Saya berdiri. Oh iya. Lah adik-adik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sungguh orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila dibacakan nama Allah bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah kuat imannya, dan mereka bertawakal hanya kepada Tuhannya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah sebenar-benarnya orang beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, serta ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu serta warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengetahui. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Dan juga di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari, dan usaha kalian dalam mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengarkan. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan juga di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah juga ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kemudian apabila Ia menyeru kalian dengan sekali panggilan dari bumi, tiba-tiba seketika itu juga kalian akan keluar dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah akan digiring ke neraka, lalu mereka akan dipisah-pisahkan. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Sehingga ketika mereka sampai di neraka, maka pendengaran, penglihatan, dan kulitnya akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka akan menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan dapat berbicara segala sesuatu. Dan dialah yang telah menciptakan kalian yang pertama kali, dan hanyalah kepadanya kamu dikembalikan. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Tetapi kalian juga tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kalian mengira kepada Allah bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kalian telah lakukan. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan itulah dugaan yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Lalu dugaan itu telah membinasakan dirimu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, menangis aku. Sebelum saya ketahuan kalau nangis, maka saya mau ngaturi Pak Dr. Sumaryono untuk memberikan sambutannya beliau sebagai host pemilik fakultas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore hari ini kita akan berada di sebuah majelis ilmu bagaimana merawat hati. Nah, salam hormat dan salam terutama kepada Rasulullah SAW atas segala teladan yang diajarkan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama saya sapa terlebih dahulu sugeng rawuh kepada Insinyur Buya Ike Muttaqin. Ini tulisannya bersama Ahmad Kamil Uwais dan kawan-kawan tentunya ya. Beserta para ustadz dan ustadzah yang menyertai. Juga tidak lupa sugeng rawuh atau salam hormat kepada Bapak dan Ibu guru-guru saya, sesepuh, juga teman-teman, baik ya semuanya teman-teman hamba Allah gitu kan, itu semua. Jadi pada sore hari ini saya mewakili Pak Rahmat karena beliau ada rapat AP2 TPI gitu ya. Biasanya memang kalau Kamis malam Jumat itu adalah tahlilannya AP2 TPI sampai malam biasanya. Pada kesempatan ini yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada Ustadz Buya, pada Buya gitu ya, Ustadz udah Ustadz dan Buya, pada Buya yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini serta berbagi ilmu. Karena ini temanya itu menarik karena kami atau saya pribadi itu sering hatinya itu terbolak-balik gitu ya. Sehingga perlu merawat hati
dengan konsep ilahiyah tentunya. Dalam hal ini surat cinta kepada Allah, surat cinta Allah bukan kepada Allah. Jadi matur nuwun dan semoga kajian-kajian sore hari ini, mohon maaf ini namanya kajian dan kita tidak akan menutup dengan bukber karena supaya tersiasati terstrategi. Jadi mohon nanti bukbernya di rumah masing-masing, silahkan di asto apa namanya ini. Itu yang bisa kami aturkan dan kami mohon maaf kalau di dalam proses pelaksanaan ini kami ada kekurangan. Saya rasa itu kalau ditanya kekurangannya dari siapa, tunjuk saja Mariono gitu aja, karena yang mengawal proses, membantu proses. Tetapi yang bekerja kalau ada keberhasilan adalah tim panitia yang digawangi oleh teman-teman tenaga kependidikan dan di supervisi atau di advisory oleh Ustadzah Diana Setiawati. Saya rasa itu, dan terima kasih pada Bubo yang sudah bersedia jadi MC dan sekaligus moderator ya. Ya, sekaligus kalau di band itu ada pembuka awal, nah pembuka awalnya tadi Bubo. Namanya Profesor Kwartarini gitu, tapi panggilan sayangnya kami kepada beliau itulah Bubo gitu. Jadi saya rasa demikian, matur nuwun atas rawuhnya, semoga bisa kita belajar banyak tentang proses-proses seperti ini. Itu saja, salam dari Pak Dekan untuk Buya, tadi sudah sempat ketemu ya, juga dekanat yang lain, kalau nggak salah di sini ada dan juga sesepuh-sesepuh. Kami rasa demikian, supaya tidak menjadi pembicara keempat gitu. Maka kami tutup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mariono. Iya, saya pikir supaya tidak berkepanjangan dan semoga kita bisa ngangsu banyak ilmunya dari Buya Ike ya. Dan semoga di dalam doa nanti saya ingin menitipkan Buya, mudah-mudahan kami boleh menjadi orang-orang di antaranya yang boleh menghafal Al-Quran sebelum saatnya tiba nanti. Monggo. Gitu ya Bu Diana, saya tuh ngelirik komandan saya tuh bener para ini. Monggo Bu ya, silahkan. Monggo. Saya ini ya, pakai di sini aja. Saya nonton dari bawah aja. Duh, tak lungguh. Nganunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Mariono, Bunda Sofi, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, oh ya lebih khusus lagi Ibu Bo, Ibu Diana, dan mohon maaf karena yang lain saya belum tahu banyak nama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah atas karunia Allah Azza wa Jalla, pada sore hari ini kita bisa bertemu bersama, bersilaturahmi, berdiskusi, berbagi pengalaman tentang
surat cinta Allah, Al-Quranul Karim. Sejujurnya sebelum saya lanjutkan, saya ini sesungguhnya sangat malu. Kalau tadi saya bilang sama Ustadz Joko, alumni psikologi, muridnya Ibu Sofi juga, saya itu grogi, takut di hadapan majelis yang amat mulia dan terhormat. Saya ini mencoba berbicara sesuatu yang bukanlah disiplin ilmu saya yang saya tekuni. Karena saya ini, background saya itu adalah kehutanan. Kehutanan dari Bogor, IPB. Tapi dengan kehutanan sini cukup dekat. Sejak tahun 90 saya bergaul, sering berkomunikasi dengan Profesor Ahmad Sumitro, Ibu Umi Hani'i, dan beberapa dosen-dosen di kehutanan UGM ini. Saya dalam kesempatan ini sebenarnya bukan mengisi kajian, tapi lebih tepatnya adalah berbagi pengalaman. Pengalaman kami di dalam mendidik anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, dan sedikit pengalaman kami mendidik anak-anak asuh kami, anak-anak yatim menjadi para penghafal Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum saya bercerita panjang lebar mengenai pengalaman kami tersebut, saya ingin kita sama-sama melihat sejenak, mendengarkan dan merenungkan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah, sebagai kitab suci Allah Azza wa Jalla telah menjamin Al-Quran itu pasti bisa dipelajari dan dihafal. Itu jaminan Allah. Karena kalau Al-Quran itu tidak bisa dipelajari atau sulit dipelajari, sulit dihafal, maka pertanyaan saya adalah, apakah benar Al-Quran itu firman Allah? Tapi setelah kenyataan membuktikan anak umur 7 tahun, 6 tahun, dia tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang dia hafal, tapi dia bisa hafal ngelotok di halaman berapa, di baris keberapa, 604 halaman, satu-satunya kitab di dunia ini dari zaman dulu sampai hari kiamat yang bisa dihafal dengan mudah oleh orang yang mau dan bersungguh-sungguh. Walaupun dia tidak mengerti. Kita coba sebentar kita lihat, ada santri-santri kami, alhamdulillah mereka ini adalah, kalau Uwais ini dari anak yatim dari Pandeglang. Umurnya sekarang alhamdulillah baru 8 tahun. 8 tahun alhamdulillah Uwais sudah hafal 30 juz. Buka ya sayangnya. Senyum dong. Udah hafal 30 juz dalam umur 7 tahun. Dia juga sudah bisa menerjemahkan, udah bisa maju mundur. Di sampingnya ada Mas Kamil dari Magelang.
ada Mas Ahmad dari Tegal. Dua-duanya ini dulu pernah menghafal Al-Quran dalam waktu kamil 6,5 bulan, selesai 30 juz. Satu Al-Quran dihafal dalam waktu 6,5 bulan. Mas Ahmad dalam waktu 8,5 bulan. Kalau Uwais karena memang dia masih kecil, dia masuk pondok itu dalam umur 5 tahun. Jadi memang mainnya masih sangat tinggi, sehingga dia menyelesaikan hafalan dalam waktu 2 tahun. 2 tahun selesai 30 juz. Sekarang kita coba lihat sebentar bagaimana mukjizatnya Allah. Jadi saya katakan ini adalah mukjizatnya Allah, keajaiban dari Allah. Bukan anak ini yang ajaib. Dulu di awal-awal tahun 2017, termasuk Ustaz Yusuf Mansur apa semuanya bilang, wah itu anak ajaib. Saya katakan tidak. Karena apa? Kalau anak ajaib cuma dia yang bisa. Tapi kalau yang ajaib adalah Al-Qur'annya, semua orang bisa. Yang penting dia mau. Ya. Jadi kita lihat sebentar. Saya ingin ditemanin oleh Bapak Mariono. Kita lihat sebentar ya Pak ya. Bapak silahkan dibuka di halaman mana saja. Ini Pak ya. Baik Pak. Kiri kanan Pak. Kanan. Uwais, yang kecil dulu kita coba Pak. Mic-nya udah itu ya, dengar ya. Uwais, coba surah An-Nahl ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa, ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a, minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Tolong terjemahkan nak. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah, min dunillah, dari selain Allah, ma, apa yang, la yamliku, tidak berkuasa, lahum, bagi mereka, rizqa, rezeki, minas samawati, dari langit, wal ardi, dan bumi, syai'a, sesuatu, wala yastati'un, dan mereka tidak mampu. Mas Kamil, tolong terjemahkan lengkap dalam bahasa Indonesia. Dan mereka orang-orang yang musyrik menyembah dari selain Allah apa yang tidak dapat memberi, apa yang mereka tidak mempunyai kuasa untuk memberikan rezeki dari langit dan bumi sedikit pun, dan mereka juga tidak akan pernah mampu. Coba walaupun belum terlalu fasih bahasa Inggrisnya, coba Mas Kamil terjemahkan dalam bahasa Inggris. And they worship besides Allah what cannot give them provision from the heavens and the earth anything, and they are not able. They are not able. Baik, Bapak mau maju berapa halaman Bapak? Maju 5 halaman ya Pak ya? Atau 3? Tahu berapa? Tunggu dulu ya Pak, saya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bukan nggak salah ya, 9 berarti ya. 9 apa 10? 10, maju 10. Maju 10 halaman. Maju 10 halaman. Wes bisa maju 10 halaman. Belum ya, kalau dia baru 1 sampai 5 bisa. Nah, Kamil, maju 10 halaman. Ahmad dah. Maju lagi berapa Pak? Atau mundur? Maju 100 halaman ya Pak ya? Nah, enggak apa-apa, maju 100 halaman. Mat. Maju 100 halaman. Dua-duanya pokoknya harus standby.
Insyaallah. Ahmad Kamil mundur 11 halaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cukup, Pak? Cukup ya. Coba Ahmad bacakan ayat nomor 3 dari bawah. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Betul ya Pak ya? Surah apa? Asy-Syu'ara Ayat berapa? 180 100 81 1 181. 181. Oke. Mas Kamil, mundur 2 halaman. 1 2. Tolong bacakan ayat ke-7 dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. Ayat ke-7 dari atas. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Itu ayat berapa? 117. Hah? 118. 118. Mas Ahmad tolong terjemahkan. Nabi Nuh berkata, Ya Allah, bukakanlah pintu untukku dan kaumku, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Bahasa Inggrisnya? So judge between me and between them, and help me with those who the believers with me. Oke. Nah, terakhir satu kali lagi Bapak. Bapak pilih di mana saja. Nah, Bapak kiri kanan? Yang kiri. Coba Pak kita cari satu kata. Satu kata dan nanti suruh mereka mencari kata ini ada di mana. Ya Pak ya. Coba Nak, ada kata-kata dalam Al-Quran. Nafasyat. Nafasyat. Kata itu ada di halaman berapa? Halaman yang ke 328. 28. Betul ya Pak ya? Kata itu berada di surah apa, ayat berapa? Al-Anbiya ayat yang ke 78. Betul ya Pak ya? Di kiri kanan? Kiri. Di baris keberapa dari atas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya Pak ya? Di akhir atau di mana? Di awal. Oh di awal. Betul ya Pak ya? Pak Mayrono cukup? Mungkin ada satu lagi mungkin dari ibu yang Bu Bo. Bu Bo, silakan ibu pilih mana saja Bu. Saya percaya kok, saya Jangan gemeter ya, bisa aja Bu. Halaman mana aja Bu? Nih, yang ini coba halaman 276 ayat ketiga dari atas. 1, 2, 3. Coba Kamil Ahmad. Tunggu. Kabar deh. Kabar Syafiq coba. 276 ayat ketiga dari atas. Ketemu? Ya, Lacong. Ya, Kabar Syafiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Itu surat apa Nak? Surah An-Nahl Ayat berapa? Ayat berapa? ayat ke-82. 82. Coba maju 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Coba baca dari ayat paling bawah mundur ke atas. Ayat paling bawah dulu. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Coba Ahmad Kamil mundur ayat ke 5 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. وجعلنا الليل والنهار. Ya, lanjut. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Betul Bu. Mau lagi? Sudah cukup Ibu ya. Makasih Bu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, nanti kalau di akhir sesi masih ada waktu, nanti kalau yang mau mencoba bertanya sama Ahmad Kamil, Uwais atau santri-santri kami tes ayatnya, insya Allah nanti dipersilahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, satu hal yang pertama sekali, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dulu bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul firman Allah Azza wa Jalla. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau saja Al-Quran ini bukan dari firman Allah atau sudah tercampur dengan buatan manusia, mustahil Al-Quran akan bisa dihafal seperti ini. Silakan kitab apapun, bahkan saya pernah pemuka agama, satu agama tertentu, dia pun kitabnya pun dia tidak tahu ini di halaman berapa, di paragraf keberapa, di baris keberapa, nggak bisa. Bahkan Pak Habibie mengatakan, beliau yang manusia super jenius, beliau mengatakan anak yang bisa menghafal detail Al-Quran seperti ini mustahil akal bisa menjawab kalau bukan karena firman Allah. Ya. Itu yang pertama. Al-Quran kita yakini adalah sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena dengan kita memakai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka berkah dan petunjuk itu akan datang kepada kita, dan kemudahan-kemudahan banyak diberikan oleh Allah kepada kita untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Apalagi saat ini adalah Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, selama Ramadan beliau bisa membaca Al-Quran 60 juz satu hari. Satu hari. Ibu bapak bayangkan, kita dapat berapa juz? Ini beliau satu hari 60 juz. Imam Bukhari
Imam Bukhari dalam Ramadan menghafal Al-Quran sebanyak 40 juz setiap hari. Kadang-kadang kita mengatakan, mungkin enggak kita membaca Al-Quran sebanyak itu? 60 juz itu berarti 2 kali khatam Al-Quran dalam 1 hari. Saya tadinya juga nggak mungkin lah. Tapi setelah saya mencoba menerima setoran murojaah dari santri-santri saya, dari anak-anak saya, yang pada waktu itu anak saya tahun 2000-an, 2007, saya terima setoran anak saya itu, dia bisa 1 juz itu 20 menit. Jadi, dan bahkan pernah satu waktu dia setor 1 juz itu dalam waktu 15 menit. Saya hitung, kalau levelnya Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i murojaah dengan kecepatan yang cukup tinggi, taruhlah kita asumsi 15 menit. 15 menit itu saya masih bisa menerima, masih bisa mengikuti bacaan anak saya. 60 juz kali 15 menit berarti 1 hari beliau untuk membaca Al-Quran itu adalah 900 menit, 15 jam. Menurut saya ini masih masuk akal. Kita punya 24 jam 1 hari, dipotong dengan makan, tidur, mandi, sholat, masih bisa 15 jam 1 hari. Jangankan ya untuk baca Al-Quran, kita aja nih Bapak Ibu, saya dulu juga kayak gitu. Kerja aja, urusan duniawi aja, kita bisa lebih dari 15 jam 1 hari. Saya pernah kerja, datang di kantor jam 6 pagi udah datang di kantor, pulang lagi jam 1 malam. Karena ngebut pekerjaan. Bisa tuh, nggak ngantuk, kerjain terus tahun 90-an. Apalagi ini membaca Al-Quran. Al-Quran ini Allah dan Rasul yang mengatakan 1 huruf dibaca 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Berarti kita baca hanya Alif Lam Mim, kita udah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita memurojaah, membaca Al-Quran ini sampai khatam? Berapa banyak? Apalagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghafal Al-Quran seperti anak-anak tadi yang Ibu Bapak lihat, dulu banyak teman-teman saya bertanya kepada saya, nggak mungkin lah. Pada saat saya menyuruh anak saya untuk menghafal Al-Quran, wajib kamu menghafal Al-Quran. Jadi memang mohon maaf nih kalau agak sedikit bertentangan dengan ilmu psikologi. Saya dulu kepada anak saya katakan, siapa yang anak bapak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, hadiahnya banyak. Mulai dari hadiah umrohnya, hadiah ke luar negerinya, hadiah sekolah sampai S3. Saya memang memotivasi anak saya dulu seperti itu. Tapi kalau kalian gak hafal Quran, yang laki-laki tamat SMA kerja, bantuin abi. Yang perempuan nikah. Mohon maaf, mungkin bertentangan dengan ilmu psikologi, tapi begitulah gaya saya dalam mendidik anak saya dulu. Alhamdulillah atas pertolongan Allah,
anak itu bisa hafal Al-Quran, bahkan dia kuliah di sini, di kedokteran UGM. Dia udah tamat, sekarang udah punya anak. Nah, saya janjikan, kalau kamu terpelihara Al-Quranmu, spesialis kamu bapak yang bayarin. Yang laki-laki saya bilang, kalau kamu terpelihara terus Al-Quranmu, sampai S3 bapak bayarin. Gitu. Begitu saya memotivasi anak itu. Santri-santri kami juga kami coba begitu. Ada penyemangat yang diberikan. Karena kata kuncinya Bapak Ibu yang kami muliakan, menghafal Al-Quran itu seperti yang saya katakan di awal tadi. Ini nih firman Allah, pasti bisa dihafal. Kata kuncinya apa? Mau atau tak mau. Mau atau tak mau. Kalau mau 1000 cara. Kalau tak mau, ya kalau bahasa Melayunya kan gitu ya, atau bahasa Sumatera, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 cara, kalau tak nak 1000 dalih. Mau atau tidak mau. Kalau mau 1000 cara, kalau nggak mau 1000 alasan. Jadi maunya dulu kita. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, kalau ada kemauan insya Allah bisa. Kalau tadi saya mendengar Ibu Bo berharap, bercita-cita, semoga Allah memberi kesempatan kepada beliau untuk menjadi penghafal Quran juga. Insya Allah Bu, bisa Bu. Karena ada yang saya lihat nenek-nenek umur 70 tahun hafal Al-Quran Bu. Dia menghafal dalam umur 70-an. Itu Bu. Jadi insya Allah Bu, bisa. Yang penting mau atau tak mau. Kalau mau 1000 cara. Nah, kalau kita mau, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kesungguhan dulu. Kita bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran ini. Kalau kita bekerja duniawi saja, kita bisa bersungguh-sungguh, kita bisa fokus. Bahkan kita bisa bilang kepada anak kita kalau ada anak yang lagi ganggu, jangan dulu ganggu bapak di luar, kunci pintu. Itu urusan duniawi. Apalagi ini urusan bekal abadi selamanya. Di dunia kita dapat barokahnya, pada saat ajal malaikat Al-Quran ini akan menemani kita dan akan ngasih tahu malaikat, malaikat, ini sahabat saya, cabutlah dengan nyawanya dengan lembut. Kamu siapa? Saya adalah Al-Quran yang dihafalnya, Al-Quran yang ditadaburinya. Sampai dalam kubur, Al-Quran akan menemani kita terus. Pada saat malaikat mungkar nangkir bertanya, Al-Quran akan mendampingi. Ini sahabat saya. Di yaumul hisab, Al-Quran akan menemani. Dalam saat meniti sirat, untuk masuk penentuan jatuh di neraka atau masuk sampai ke surga, Al-Quran akan mengawal. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul mempersiapkan bekal yang abadi ini dengan sebaik-baiknya. Bukan saya mengatakan tinggalkan dunia, enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau engkau mengejar dunia, yang engkau dapat hanya duniamu saja. Akhiratmu akan berantakan. Tapi kalau engkau mengejar akhirat, maka akhirat akan kamu dapat, dunia akan berlari dalam genggamanmu. Oleh karena itu, sekali lagi tadi saya katakan,
bisa seperti ini, insya Allah bisa. Yang penting mau, dan yang kedua bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya bagaimana? Nah, sebelum saya lanjut sungguh-sungguh gimana, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu kemuliaan Al-Quran yang tidak diberikan kepada disiplin ilmu manapun juga. Hatta dia seorang profesor, dokter, insinyur dan sebagainya. Ini mohon maaf, bukan saya mengatakan merendahkan, bukan, tapi saya mengatakan ini ada satu kemuliaan. Ya, ilmu Al-Quran ini, hafalan Al-Quran ini. Berusahalah di antara kita ini ada. Kalau enggak kita usahakan anak kita. Kalau enggak anak kita, usahakanlah cucu kita untuk menjadi salah satu penghafal Quran. Karena kemuliaan Al-Quran ini. Allah menjanjikan bagi siapa yang anaknya menjadi penghafal Quran atau cucunya, maka Allah beri kesempatan kepada anak itu untuk memakaikan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya ada dalam neraka, diangkat. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, seorang doktor tamatan Madinah, Ustadz, ada satu hadis yang mengatakan orang, kebetulan saya katakan nenek buyut saya itu meninggal dalam kondisi bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Cuma saya nggak bisa mau ngomong apa-apa lagi. Saya tanya, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, orang yang bunuh diri tempatnya kekal di neraka. Apakah kalau anaknya, cucunya penghafal Quran, apakah bisa mengangkat orang tuanya ini yang Allah sebelumnya udah vonis dia itu di dalam kekal dalam neraka, Allah angkat. Beliau mengatakan, ya. Jadi karena Allah menjanjikan kemuliaan yang lebih besar bagi orang yang menghafal Quran ini. Kalau disebutkan mereka-mereka yang penghafal Quran ini disebut dengan keluarganya Allah. Makanya hendaknya kita berupaya satu minimal, kalau bisa semua anak keturunan kita menjadi para penghafal Quran, tapi dia juga jadi dokter, jadi seorang psikolog, jadi seorang insinyur dan sebagainya. Tapi jadikan Al-Quran ini sebagai modal dasar yang bisa dikerjakan pada saat anak ini masih SD. Karena kalau udah SMP, SMA, kuliah nanti mungkin dia udah banyak harus berpikir ilmu duniawinya. Pada saat umur emas itu, jadikan mereka jadi penghafal Quran. Tadi saya menyinggung sampai yang kedua, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini kemana? Sungguh-sungguh ini mulai dari sungguh-sungguh waktu. Kita siapkan waktu yang khusus. Nggak boleh untuk menghafal Quran ini waktu sisa. Udah capek dari pagi sampai sore, udah sampai malam pulang. Dulu urusan duniawinya, malam udah mau tidur baru buka Al-Quran, ya nggak bakalan. Pasti udah langsung jatuh Qurannya. Jadi Al-Quran ini yang benarnya adalah pagi. Apalagi kalau dikerjakan sebelum azan subuh. Wah, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Atau paling tidak setelah habis subuh baca dulu. Cara menghafalnya juga sederhana kok Pak, Bu. Jangan ibu bayangkan, waduh saya ini udah tua, susah ngafal. Sebenarnya juga sih nggak benar-benar juga sih ngomong begitu.
Masalahnya kan belajar yang lain bisa, tua gak? Ada tuh ngomong, saya udah tua gak bisa lagi. Bisa kok. Kenapa kalau Al-Quran diomongin saya udah tua gitu loh. Sebenarnya gak ada pantangan tua tuh. Yang penting ada kemauan apa tidak. Ya. Waktunya tadi dikhususkan. Kalau perlu, ya ini kami pengalaman dan dari kisah orang-orang yang menghafal Quran yang udah tua, caranya begitu, gampang. Kalau bapak-bapak sholat subuh di masjid, habis sholat subuh nanti beliau sambil menunggu waktu syuruk, udah baca Quran, maju ke depan, jangan ngobrol, baca aja Al-Quran. Kalau yang ibu-ibu habis subuh, kalau kan umpamanya ada yang lain yang masak, sambil masak pun juga bisa. Tapi kalau enggak, tutup dulu kamar, baca dulu. Cara menghafalnya sederhana. Tadi saya bilang, baca dulu. Baca aja dulu. Baca, tapi jangan baca sekaligus satu halaman. Bacanya satu baris atau satu ayat. Paling banyak bacanya 3 baris. Tapi kalau di awal-awal baca 1 baris dulu. Baca 1 baris, 1 kali, 2 kali, 10 kali lancar. 20 kali, oh belum lancar, ya 20 kali lancar. Habis lancar mulai buka tutup Quran. Udah 21 mulai, insya Allah bisa. Ya. Dan ibu, bapak jangan sedih atau jangan malu. Aduh, saya untuk menghafal 1 baris saja bacanya sampai 70 kali. Nggak usah malu. Ingat, Allah menjanjikan, itulah caranya Allah menambah pahala bapak ibu yang banyak. 1 huruf ibu baca 10 kebaikan. Kalau 70 kali hitung aja berapa pahala yang ibu dapatkan meskipun dalam proses menghafal. Itu kan membaca Al-Quran. Jadi disitulah sayangnya Allah. Oh, makin banyak membaca. Oh ya, ambil berpikir positifnya begitu. Allah sayang dengan saya. Karena kalau saya baca 5 kali hafal, belum tentu saya bisa baca habis 70 kali. Kan begitu. Kalau udah hafal, udah hafal. Udah paling udah hafal, coba 10 kali. Udah bagus, udah nggak ada salah, udah selesai. Tapi kalau belum hafal, baca terus. Itu menjadi penyemangat. Dan sekali lagi saya katakan, jangan pernah mutung, jangan pernah putus asa di dalam menghafal Al-Quran. Karena apa? Setiap huruf yang ibu bapak baca itu adalah pahala semuanya. Ya. Yang ketiga, setelah bersungguh-sungguh, nah ini harus rajin mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang ini dalam bahasanya murojaah. Murojaah, diulang. Ya, tadi kita ngulang pahala juga dapat sambil nguatin hafalan kita. Hari ini mau dapat hafalan yang baris 1, besok mau baris kedua. Sebelum memulai hafalan baris kedua, baca lagi dulu baris ke-1. Udah lancar, mulai. Nah kayak begitu terus di murojaah. Santri kami ini Bapak Ibu, dalam proses menghafal, dia memurojaah 2 juz 60 halaman setiap hari. Setelah mereka hafal 30 juz, wes berapa juz murojaah? 5 juz setiap hari. Seperti yang saya katakan tadi Bu, Pak, jangan berpikir 5 juz itu 5 jam. Enggak. Kalau kita sudah lancar, paling lama 1 juz itu cuma setengah jam, itu paling lama. Artinya apa? 1 hari kita hanya meluangkan waktu 2,5 jam untuk hidup yang abadi yang selamanya. Masa nggak bisa? Kalau mau cepetin lagi bisa, jadiin 2 jam. Bisa.
jadiin 1,5 jam juga bisa. Nah, jadi kata kuncinya tadi yang ketiga adalah murojaah. Nah, yang keempat terakhir adalah dalam proses menghafal, ya, ini semuanya baik anak-anak maupun yang tua dalam proses menghafal, musuhnya tolong disingkirin dulu. Jangan sambil menghafal main, wah lihat ini, nah ini nggak bakalan jadi menghafal. Kalau matikan dulu handphonenya, atau kalau takut mati ada yang masuk nanti udah silent dulu, taruh di atas kasur yang nggak kedengaran bunyinya, getarnya sama kita gitu loh. Karena kalau bunyi getar nanti terganggu lagi. Siapa itu? Intip dulu ah. Nah, jadi nanti terganggu aja jadinya. Jadi dalam proses menghafal itu musuhnya harus disingkirkan. Proses menghafal itu seperti yang saya katakan tadi sama Bapak, Ibu. Antara waktu setelah azan, setelah sholat subuh dan syuruk aja, kan itu cuma 1 jam. 1 jam aja kalau Bapak rutin, Ibu rutin, istiqomah, insya Allah lama-lama itu juga selesai itu Al-Quran bisa dihafal. Ya. Nah, jadi itu kiat-kiat tadi, kiat-kiat di dalam kita menghafal Al-Quran, ya. Karena saya mungkin tidak akan banyak mengulas bagaimana merawat hati dengan surat cinta Allah ini ya, karena pertama karena saya ini memang bukan ustadz, saya ini orang kehutanan ya, orang kehutanan, jadi melayani anak-anak yatim penghafal Quran. Kalau tapi pada dasarnya adalah percayalah Ibu, Bapak semuanya. Kenapa seorang Imam Asy-Syafi'i saja, seorang imam mazhab yang mazhabnya paling banyak di dunia ini, tapi dalam Ramadan dia bisa memurojaah 60 juz. Karena apa? Karena Al-Quran ini seperti yang tadi dibacakan oleh Ananda kita tadi dalam ayat yang keduanya tadi, bahwa orang-orang yang dibacakan atau membaca Al-Quran itu, maka hatinya akan menjadi lunak, menjadi lembut, bergetar hatinya, dan di situ dia akan semakin mencintai Allah. Keikhlasan itu hanya didapat kalau kita mencintai Al-Quran, mencintai Allah tanpa pamrih. Begitulah juga dengan Al-Quran ini. Percayalah Bapak Ibu, semakin banyak kita membaca Al-Quran ini, mentadabburi Al-Quran ini, apalagi Ibu Bapak luangkan waktunya sedikit untuk membaca tafsirnya. Ada tafsir yang sangat baik, menjadi rujukan bagi semua para mufassir di dunia ini dari dulu sampai sekarang, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir itu menerjemahkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, Al-Quran dengan hadis. Kalau nggak ada dengan hadis, baru ditafsirkan Al-Quran dengan ijma atau kias. Saya mengatakan tafsir Ibnu Katsir, anak-anak ini programnya, kurikulumnya memahami ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau tafsir Ibnu Katsirnya terlalu banyak, repot Ibu, Bapak, bacalah ringkasannya. Ringkasannya itu hanya 1 buku, tapi memang tulisannya agak kecil-kecil, jadi perlu kacamatanya betul-betul diplototin agak ini. Nah, saya ada minggu lalu saya bertemu dengan seorang CEO perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini. Dia itu non muslim. Kemudian saya bercerita, saya ngurus anak-anak yatim penghafal Quran. Wah, dia non muslim loh Bu. Dia mengatakan gini ke saya, udah berapa juz Pak?
30 juz Pak, alhamdulillah saya bilang. Saya menjawabnya karena dia Kristen, saya menjawabnya, saya selalu suka begini menjawab, alhamdulillah puji Tuhan anak itu sudah 30 juz. Orang ini direktur CEO tambang terbesar ini di Indonesia, dia mengatakan Masya Allah katanya, luar biasa. Terus dia cerita dengan sesama, ada teman saya juga yang non muslim juga, dia mengatakan gini, nah itu Al-Quran tapi belum hebat kalau dia belum hafal hadis katanya. Saya cerita santri saya ini alhamdulillah puji Tuhan dia sudah hafal 1000 hadis. Hah? Benar katanya. Masya Allah katanya. Kristen dia tuh. Terus dia sambung lagi. Tapi bagus, udah hafal Quran, hafal hadis katanya. Tapi masih ada yang kurang. Kalau bisa yang satu ini dia wah begini deh katanya. Apa tuh Pak? Saya bilang tafsir katanya. Ibnu Katsir katanya. Tahu dia Ibnu Katsir padahal non muslim. Saya bilang mereka udah tamat Ibnu Katsirnya. Masya Allah, Allahu Akbar katanya. Dia ngomong gitu. Tapi giliran dia sesama temannya yang Kristen dia ngomongnya haleluya katanya. Tapi maksud saya yang non muslim aja dia tahu, paham keutamaan itu adalah Al-Quran, hadisnya, tafsirnya. Dia aja bisa mengatakan begitu. Dia jebolan ITB. Dia aja bisa paham begitu gitu. Apalagi kita yang muslim yang ingin menjadikan kita ini bahagia, selamat dunia akhirat. Ya. Mungkin karena waktunya, udah jam 5 ya Pak Mariono ya, gak sadar aja ngomongnya. Saya cukupkan dulu segini dari saya. Mungkin ada pertanyaan, baik pertanyaan kepada saya atau kepada anak-anak, boleh silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kekilafan kami. Maklum saya ini bukan ustadz, jadi ngomongnya kadang-kadang suka lompat-lompat kemana-mana gitu. Silakan Bu Bo. Iya, terima kasih Bu ya dan adik-adik yang luar biasa. Ibu Bapak monggo kalau ada yang sesuatu ingin ditanyakan. Ada? Kalau enggak, saya boleh, moderator boleh tanya enggak? Saya mau tanya Bu ya, mungkin adik-adik juga boleh membantu menjawab. Saya kan belajar ya, berusaha. Tapi itu ngantuk ya. Nomor 1 itu musuhnya ngantuk, nomor 2 orang apal-apal ya gitu. Terus ya, tapi memang belum prioritas waktu gitu ya. Kalau Buya tadi ngendiko katanya pagi gitu ya, saya itu pagi itu masih perjuangan. Tapi memang saya kadang di sini sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, apa ini tipsnya adik-adik? Saya ingin tanya adik-adik, apa yang membuat adik-adik ini, kalau Buya kan pasti sudah paham ya, sudah orientasi pemahamannya tentang perjalanan hidup dengan surat cinta Allah itu luar biasa. Tapi kalau adik-adik ini kan masih growing gitu. Apa Dik yang menjadikan Dik Kamil dan Dik Ahmad dan Dik Uwais. Dik Ahmad ini bukannya yang kalau di video yang lucu bulat, lucu itu, cute itu ya. Saya lihat lagi sekarang udah nggak bulat, saya tetap bulat Dik. Iya Dik, apa Dik Kamil? Apa yang bikin kan nggak dapat, belum tentu dapat hadiah dari Bu Yaike toh? Hadiah. Oh sudah. Oh, saya tadi soalnya batin gitu, mau nggak ya Bu Yaike mengumrohkan saya setiap tahun sekali. Biar bermotivasi. Enggak. Saya waktu masuk pondok selalu dikasih motivasi kalau menghafal Quran itu kita bisa bertemu dengan orang tua di surganya. Sedangkan kita semuanya di sini adalah anak yatim, jadi kita berharap semoga dengan wasilah menghafal Quran ini kita bisa mengangkat derajat kedua orang tua di surga di dunia dan akhirat. Allahu Akbar ya Allah. Iya, buat
membuat saya malu ya mendengarnya ya. Kita masih selalu berjibaku untuk mengangkat diri kita sendiri, bahkan dengan cara menyingkirkan orang lain kadang-kadang. Cute, dia amat cute. Soalnya coba dilihat ke YouTube, mukanya tuh lucu, saya pengen cubit. Sekarang sudah agak dewasa dia. Iya Dawat. Sama Bu. Sama ya, sama itu apa? Karena ingin meninggikan derajat kedua orang tua di akhirat nanti. Kalau pas menghafal itu bisa langsung hafal atau nganggo ngak gitu kayak saya? Alhamdulillah bisa. Oh ini bedanya ya. Ada perbedaan hardware gitu kira-kira. Masa sih? Ada satu tips buat kita yang udah berumur nih Bu Bo, menghafal itu caranya Bu. Sekarang tuh ada Quran yang ada terjemahan kata per kata, kemudian ada terjemahannya seperti kayak begini Bu Bo. Ini ada Al-Quran, ada terjemah kata per kata dan terjemah lengkap. Jadi sebelum ibu menghafal Al-Quran itu, ibu bisa baca dulu terjemahnya. Kemudian ibu paham, oh ini. Kemudian ibu baca Al-Quran tuh kan kata-katanya nih di sini seperti ini. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma apakah, an bahwa, tulkia kamu akan lemparkan. Jadi dengan itu kita udah langsung, oh ya, kita udah tahu nih maksud ayat ini adalah seperti ini. Kemudian kita ini jadi lebih mudah, insya Allah itu dengan cara begitu jauh lebih cepat menghafal Bu. Jadi ibu kalau umpamanya terputus ayatnya, ibu tadi udah paham tadi maksudnya ayat itu adalah itu. Oh ya ini berarti ini kata ini yang kurang. Ya. Jadi kayak was adik namanya siapa Dik? Wise ya. Wise tadi gitu ya. Agak kalau mereka ini Bu, ini betul-betul murni keajaiban Al-Quran. Mereka itu tadinya nggak ngerti apa-apa. Baca bahasa Indonesia aja juga belum. Itu mukjizatnya Al-Quran itu Allah kasihkan sebenarnya kepada siapapun bisa. Cuma kalau kita, waduh ini susah ini caranya itu bisa membantu dengan seperti itu Bu. Ibu baca dulu artinya, kemudian habis itu dalam menghafal kata-kata itu sambil ibu menghafal katanya. Karena gini Bu, kalau ibu nantinya satu surah Al-Baqarah aja, kan ada 114 surat Bu, satu aja surah Al-Baqarah ibu sudah bisa hafal artinya kata per kata itu Bu, itu sudah lebih dari 50% ibu sudah paham tuh Al-Quran. Jadi kalau orang lagi baca ibu langsung bisa, oh ini maksudnya ini. Jadi itu akan, dan itu juga Bu, kita sholat husuk. Sholat husuk kadang-kadang kan juga gitu Bu, apalagi kan sekarang tuh lagi sholat tarawih 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kadang-kadang udah dia baca, kita juga udah begini-begini aja kan gitu Ibu ya. Karena apa? Karena kita nggak husuk dan nggak bisa memahami. Tapi kalau dengan kita bisa memahami sedikit-sedikit artinya, itu menjadi motivasi kita untuk kita mau mendengarkannya terus gitu Bu. Wah, let's beat up. Ayo teman-teman, yuk aku aja 60 tahun masih bersemangat toh. Karena jawaban nggak ada yang bercita-cita menghafal Al-Quran teman-teman. Iya, kayaknya saya butuh nanti mau melamar Mas Wais ini mau jadi guru saya ya Pak Ustadz. Kan cara dia menghafal itu berkata ya Pak Ustadz. Jadi saya Buya saya itu Al-Quran saya Al-Fatih. Jadi ada kan itu ya. Ini Al-Fatih. Ya terus katanya itu mau baca 8 kali dulu. Saya itu tak baca. Saya nggak tahu artinya. Tapi tak baca. Sekarang kalau nggak salah ini putaran, insya Allah putaran, mudah-mudahan nggak riak ini ya. Cuman fun aja. Putaran ke-7, tapi saya tuh nggak tahu ki kudune mandek apa kudu tetep terus ento. Kadang doya keliru apa pokoknya niatannya ya Allah aku membaca itu lillahi ta'ala. Kalau salah ya di ngapura, tapi aku pokoknya niat aku mau hafal gitu-gitu aja. Tapi saya segala usaha saya lakukan Bu ya. Jadi biar Allah itu terharu, tapi mungkin Allah belum terharu banget ya, wong saya pakai hijab aja belum bisa. Saya cari itu ataisirnya Adi Hidayat dan saya memperoleh. Jadi saya sudah memperoleh paket itu.
Tapi saya takut bukanya itu pelan-pelan gitu. Saya making connection dengan daringnya Didayat yang ada tuntunan untuk membaca Al-Quran, menghafal. Saya ditagih, Ibu ayo setoran Al-Fatihah itu Bu ya. Saya nggak berani setoran Al-Fatihah, ya Allah. Wedi, nggak tahu ada wedi. Sampai ditelepon. Terus tak umpet gitu, kalau ada telepon yang dari Ibu Adida tak nengke wae, aku wedi, saya bilang gitu. Ya, mungkin belum ya, mudah-mudahan. Saya mau melamar Uwais jadi guru saya, pakai metode sekarang saya punya yang itu yang sudah per kata per itu per huruf yang ada warna-warninya itu yang di sama Mama Dede itu. Tapi saya tidak berhenti Bu ya, saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, saat ini saya bisa bahasa Inggris. Saya nggak pernah bisa bahasa Jerman, apalagi saat ini saya bisa bahasa Jerman dan mengajar. Saya dulu nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik mobil. Saya dulu nggak bisa renang, umur 55 saya gendut 103 kemampuan dulu itu guru saya, Ibu Haja Sofia Retnawati. Saya bisa berenang dan saya ingin sekali, saya ingin tapi belum 100% mungkin ya Bu. Saya ingin meyakini bahwa akan ada saatnya saya bisa membacanya dan menghafalkannya. Saya ingin mengajak supaya saya tidak sendirian, kita beramai-ramai ya. Kalau ada seorang perempuan umurnya hampir 60 tahun nganggo jilbab wae melotrok terus ngantek disengeni Diana Sahule Kak Nika mau berniat untuk bisa hafal Al-Qur'an, teman-teman yang sudah kerudungnya asli, teman-teman yang sudah genah ini sholatnya masuk raisin. Masa aku golek kanca bodoh. Gitu ya. Tapi wajah teman-teman sudah mengandung wajah maghrib kayaknya ya. Iya langsung ya. Ya wes. Komandan saya mana ya Bu Diana? Diana. Mengandung wajah maghrib. Iya. Saya tutup dulu gitu, tetapi Buya Ike dan teman-teman masih ada di sini. Saya pikir monggo teman-teman, saya sendiri akan tetap ada di sini dan mungkin bertanya dengan lebih sungguh-sungguh gitu, karena saya pikir tidak karena kebetulan saya sudah akan disetop oleh Bapak. Tidak, bukan karena sesuatu yang kebetulan kita dipertemukan saat ini. Dan saya tutup dulu, saya mengucapkan terima kasih pada Buya Ike dan teman-teman dan calon guru saya, mudah-mudahan nggak takut ya Uwais jadi guru saya. Wajahnya Uwais kayak gini. Terus disembunyikan gini-gini. Soalnya dia tadi kan hafalannya kayak yang diajarkan Buya itu toh, apa artinya apa. Nah kan saya baru mau mulai. Saya kalau diajar sama yang dua ini saya wis minder sak durunge winarangku, ketetel. Kasihan. Ya saya melamar Uwais aja, tapi lihat wajahnya tuh. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan semalam aku tak lupa. Ya wis ya. Ya wis ya. Disemangati ya. Teman-teman yang ada di sini juga sekali lagi terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Semoga kita boleh memiliki hati yang tetap hidup, hati yang tidak pernah tertipu bahwa perjalanan kita itu tidak hanya sampai pensiun, tidak hanya sampai mati, melainkan sebuah perjalanan menuju surga Allah seperti yang dijanjikan. Kalau saya janji ngoceh pendek mungkin tidak bisa ngoceh pendek. Kalau saya janji besok pagi mungkin tidak pagi, tetapi tidak ada satupun janji Allah yang teringkari. Semoga kita tidak pernah melupakan itu, dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para wajah maghrib menikah sampun wonten. Ini mau sing nutup kok dudu Pak Maryono ya. Rapopo ya. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang mau meninggalkan ruang, dimohon untuk melalui pintu sisi timur. Sekaligus nanti bisa mengambil konsumsi ngaten Bunda Bu.